Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara-saudari sekalian dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Pada hari ini, Jumat 1 Mei 2026, bersama dengan saya Penatua Nadia Sitaresmi. Marilah kita menyatukan hati kita untuk bersama berdoa di hadapan Tuhan. Demikian. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu. Terima kasih atas hari baru ini. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan. Berbicaralah kepada kami melalui renungan ini, agar hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Amin. Saudara yang terkasih, tema renungan pada pagi hari ini adalah buruh di era digital. Dan ayat firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian, pasal 2, ayatnya yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini menunjukkan kerja adalah bagian dari rencana awal Allah. Saudara-saudari yang terkasih, peringatan Hari Buruh 1 Mei 2026, yaitu hari ini, menjadi momen refleksi mendalam terutama bagi para pekerja di balik layar dunia maya yang sering disebut sebagai proletariat digital. Proletariat digital adalah kelas pekerja baru dalam ekonomi platform yang tenaga kerjanya dieksploitasi melalui teknologi, algoritma, dan data. Mereka sering bekerja sebagai mitra, misalnya ojek online, bekerja lepas dengan alat kerja sendiri, namun tidak memiliki kontrol atas sistem yang mengatur pendapatan dan jaminan sosial mereka. Meskipun mereka memiliki alat produksi sendiri, seperti sepeda motor, komputer, atau HP, mereka tetap bergantung penuh pada infrastruktur digital platform milik korporasi teknologi. Kelompok ini seringkali tidak dianggap sebagai karyawan, melainkan mitra, yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan jaminan sosial, kesehatan, atau kepastian pendapatan. Pekerja tidak hanya menyumbang tenaga tetapi juga data yang memperkaya algoritma perusahaan. Jam kerja mereka seringkali fleksibel namun tak terbatas, bahkan bisa bekerja 24 jam untuk mengejar target. Contohnya adalah pengemudi taksi atau ojek online, kurir paket, pekerja lepas digital, dan pencipta konten atau content creator yang bergantung pada platform. Fenomena ini merupakan bentuk modernisasi dari konsep proletariat Karl Marx yang beradaptasi dengan kapitalisme digital saat ini. Di era ini, buruh bukan lagi sekedar mereka yang bekerja di pabrik dengan mesin besar, melainkan juga mereka yang menggerakkan ekonomi lewat algoritma, data, dan platform digital. Saudara-saudari, dalam iman Kristen, setiap bentuk pekerjaan adalah mandat ilahi untuk memelihara ciptaan. Dalam Kejadian 2 ayat 15. Buruh proletariat digital, mulai dari pengemudi ojek daring, kurir paket, admin media sosial hingga pembuat konten, adalah pribadi yang diciptakan sesuai gambar Allah atau imago Dei. Mereka seringkali terjebak dalam sistem yang memandang manusia hanya sebagai deretan data atau biaya produksi yang bisa ditekan demi efisiensi. Namun, Alkitab menegaskan bahwa buruh bukanlah barang. Keringat digital mereka, kelelahan mata, stres akibat target algoritma, dan ketidakpastian pendapatan berharga di mata Tuhan.
Salah satu tantangan terbesar ekonomi digital adalah anonimitas dan fleksibilitas yang seringkali mengaburkan hak-hak dasar. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 4, memberikan peringatan keras bagi mereka yang menahan upah para pekerja. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Saudara-saudari, bagi proletariat digital, ketidakadilan mungkin tidak berbentuk pemotongan upah secara langsung, tetapi dalam bentuk ketimbangan kuasa antara platform dan mitra kerja. Hilangnya batas waktu kerja karena tuntutan konektivitas selama 24 jam. Kemudian minimnya perlindungan kesehatan dan jaminan hari tua. Saudara-saudari yang terkasih, ini merupakan panggilan untuk kita semua. Yang pertama, bagi para pekerja, ingatlah bahwa pekerjaan saudara adalah panggilan pelayanan. Meski algoritma mungkin tidak mempedulikan saudara, Tuhan melihat kesetiaan saudara. Jangan biarkan layar digital mengikis kemanusiaan saudara. Kemudian bagi gereja, saatnya gereja memberikan perhatian khusus pada pekerja gig. Diakonia juga bisa dengan bentuk menyuarakan keadilan bagi mereka yang rentan di pasar tenaga kerja digital. Dan bagi konsumen, sadarilah bahwa di balik kemudahan aplikasi yang kita gunakan ada manusia yang bekerja keras. Mari kita menghargai mereka dengan keramahan dan dukungan yang layak. Selamat Hari Buruh 2026. Mari kita jadikan dunia kerja digital tempat di mana keadilan dan martabat manusia ditegakkan, bukan dikorbankan demi keuntungan semata. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Pencipta alam semesta dan Sang Pekerja Agung, kami mengucap syukur atas renungan hari ini yang mengingatkan kami akan makna sejati dari pekerjaan di era digital. Di momen 1 Mei 2026 ini secara khusus kami membawa dalam doa para proletariat digital, mereka yang bekerja tanpa lelah di balik layar gawai, yang menyambungkan dunia melalui data kreator konten, pekerja gig, dan para pekerja jarak jauh yang seringkali tidak terlihat namun sangat berdampak. Tuhan, kami memohon perlindungan dan keadilan bagi mereka. Di tengah algoritma yang kadang tidak memihak, beban kerja yang melampaui batas, dan kerentanan kontrak, kiranya tangan-Mu yang kuat menjadi pembela mereka. Berikan mereka hikmat untuk bekerja dengan bijak, serta kesehatan fisik dan mental di tengah tuntutan dunia digital yang serba cepat. Kami berdoa bagi kesehatan mereka, kiranya hasil keringat mereka dihargai secara adil, tidak hanya sekedar angka di layar, tetapi membawa berkat yang cukup untuk menopang kehidupan keluarga mereka. Ajarilah kami, ya Roh Kudus, untuk menjadi gereja yang peduli, yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga melek teologi, memahami bahwa setiap pekerjaan, baik fisik maupun digital, adalah mulia di mata-Mu jika dilakukan dengan jujur. Jadikanlah pekerjaan digital kami sebagai ibadah dan mimbar kesaksian untuk menyatakan kasih-Mu di dunia maya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh buruh di Indonesia dan dunia ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pekerja Agung, kami berdoa dan bersyukur. Amin.